pengalaman selama di Persiraja apa bang yang paling berkesan? Ya sebenarnya semua dari semua kompetisi ataupun dari semua yang saya jalan di Persiraja semua berkesan. Iya betul. Cuma yang lebih ya saya di 2006 karena di situ saya yang sebelumnya main di luar kembali kemari bisa bawa Persiraja ke divisi utama lagi. Iya betul. Jadi walaupun mungkin waktu itu banyak yang bicara ngapain kembali ke Aceh. Iya betul. Tapi karena memang saya dari dasarnya memang Persiraja ini memang Darah ya maksudnya gimana harusnya memang perlu lah maksud dalam arti maaf kita bilang kita pernah main nggak dibayar pun juga nggak mengalah. Betul. Jadi kenapa saya bilang berkesan? Jadi dengan saya pulang walaupun banyak yang bersuara sumbang, tapi saya pulang tuh nggak sia-sia. Katanya alhamdulillah di 2006 kita bisa lolos ke divisi utama lagi. Waktu itu bang pelatih Bang Anwar. Bang Anwar ya memang kebetulan waktu itu kita lokal semua. Iya. Baik bang, selain membantu di Persiraja juga bermain di klub-klub lain, bisa dicerita nggak pengalaman di klub lain? Ya selain di Persiraja pernah juga ke PSB Langsa. Terus saya juga pernah main ke Maros, Maros. Terus kembali ke sana sempat main di Aceh United. Waktu itu masa IPL. Jadi dualisme PSSI. Terus sempat ke Tembilahan dan terakhir saya sempat membawa PSAB Aceh Besar lolos ke divisi utama. Walaupun ketika lolos PSAB-nya nggak berlanjut untuk di divisi utama. Itu aja tim yang selama saya bela. Dan pengalaman yang paling berkesan di Persiraja apa nih? Selama abang membantu Persiraja itu ada nggak pengalaman yang berkesan atau pengalaman yang menyakitkan itu? Kok saya bilang banyak mungkin ketika saya diberi kepercayaan sebagai kapten, jadi yang tadinya mungkin saya dianggap pemain nakal, bengal atau susah diatur, tapi ketika saya menjabat sebagai kapten, jadi sifat-sifat itu hilang semua. Karena menurut saya kalau saya di situ sebagai panutan, mau nggak mau kan otomatis saya harus memberikan yang terbaik juga pada pemain-pemain muda. Jadi dengan saya nggak berubah atau gimana ya, gimana nanti pemain muda mau mengikuti. Tapi alhamdulillah ya pelan-pelan, walaupun saya sendiri nggak nyangka saya bisa berubah. Kalau dibilang pengalaman berdarah ya waktu itu kompetisi 2014 ya kita kehilangan salah satu sosok talenta muda. Mungkin kalau beliau sampai sekarang masih ada, saya yakin dia bisa jadi pemain hebat. Itu Pak almarhum Akri. Waktu kejadian di lapangan. Ya waktu itu main lawan PSAP ya. Iya. PSAP di situ ya. Kalau saya bilang cerita sedih ya banyak, dari dalam arti apa, masalah finansial kita juga waktu itu hancur-hancuran. Jadi di saat kita main kita pun makan belum tahu di mana, tapi sore kita harus bertanding. Jadi belum makan pun tetap harus bermain tetap main ya. Kenapa? Untuk menjaga marwah Persiraja dan juga Aceh umumnya. Mau nggak mau walaupun kondisi kita lapar atau apa, jadi ketika itu hilang semua. Yang ada Pak semangat tempur itu. Mungkin penonton yang milenial barangkali belum tahu bagaimana kronologis kejadian itu. Ya waktu itu kalau nggak salah juga ada posisinya kan di bawah. Jadi mungkin ada juga pemain. Ya untuk melihat, tapi saya masih ingat lah kejadian bagaimana waktu itu. Kalau nggak salah bola dengan Fitra Ridwan
dia syuting, jadi bola rebound ke depan, masuklah almarhum Akli, mengambil bola, terus bola begitu sepak kan gol ini kan gol ke bawah ya. Jadi situ betulan dengan kiper PS1. Cuma waktu kejadian kita nggak tahu separah ini, malah sampai kehilangan nyawa. Saya kecewa dengan hakim garis. Kenapa di saat bola gol baru dia mengangkatkan bendera itu offside? Kalau memang itu offside, kenapa nggak di awal? Mungkin kalau di awal dia angkat itu offside, kemungkinan benturan itu tidak terjadi. Walaupun ini memang udah jalannya, ya gitu. Cuma mungkin akhir dia di situ. Tapi seandainya resmen betul-betul tidak berpihak atau tidak bermain, kemungkinan di awal almarhum dapat bola itu bendera offside udah diangkat. Itu yang buat saya kecewa. Kalau yang berkesan sama almarhum ada nggak sesuatu yang berkesan? Selain muda, terus punya kepribadian bagus. Ya alhamdulillah, sholatnya juga ada yang nggak tinggal, sholatnya juga baik. Nggak terlalu banyak bicara lah. Jadi tahu dia pendiam, tapi maksudnya nggak terlalu pendiam juga, tapi tahu dia mana yang senior, mana yang saya lihat dia pemain bagus lah, berkualitas lah. Tidak lagi di Persiraja, apa saja kesibukan di luar membantu klub tadi, kemudian apa ada semacam bentuk suatu tim klub di bawah Bang Kurniawan? Awalnya sempat ada niat di hati, setelah selesai main bola itu udah selesai masalah bola. Cuman ada masukan dari kawan-kawan. Jujur saya terima kasih sama si Ges Burhan. Walaupun dia orang begitu nggak memperhatikan, tapi masukannya sampai sekarang masih teringat. Makanya saya bisa beginilah. Jadi terima kasih buat Ges Burhan. Dia ada niat, saya nggak mau ikut nih, karena saya udah komitmen selesai main bola selesai. Niat mau banting setir Pak Ai. Cuman lah masukan tadi. Akhirnya saya coba saya buat klub. Awalnya klub 16 FC. Itu terinspirasi dari Dedi Ariansa yang Dedi Ariansa, karena saya bisa pakai nomor 16, dia buat lah nama klub 16 FC. Jadi selain penghargaan buat saya, kata beliau, jadi akhirnya kita buat tim walaupun nggak lama. Jadi di situ saya makin tertarik untuk menjadi pelatih. Lebih pengalaman. Selain kita sekolah di pelatihan, terus kita juga punya pengalaman di lapangan. Jadi saling kita satukan lah. Alhamdulillah akhirnya saya diajak waktu itu dengan Bang Ridwan Salam, senior saya juga di Persiraja, yang banyak ngasih ilmu juga buat saya. Diajak saya sebagai asisten Purapura Banda Aceh. Jadi di situ saya mulai hingga emang ini jadi pelatih itu lebih besar lagi. Jadi makin terpacu lagi. Dan setelah dari situ alhamdulillah diajak ke PPLP. Di PPLP Aceh saya ada kurang 3 tahun di situ. Di tahun pertama saya di PPLP, saya ikut kejuaraan itu, saya dapat di 8 besar. Alhamdulillah di tahun kedua bisa dapat juara 1 kita se-Indonesia. Terus di tahun ketiga berapa tuh Ji? Bertahan juga di 8 besar. Jadi setelah saya pensiun, inilah kegiatan saya untuk saat ini jadi pelatih, cuman karena COVID ini jadi semua terhenti, kegiatan memang nggak ada sama sekali, karena kan nggak boleh keramaian, jadi melatih dan lain memang nggak ada. Jadi untuk saat ini saya paling di rumah
untuk kadang-kadang isu di netizen itu beliau tuh nggak bisa main bola lagi, nggak bisa di Persiraja lagi waktu itu, nggak bisa bermain di klub-klub lain. Ini apa benar ya bang insidennya sempat patah abang? Ya, itu memang ada. Itu 2012 saya patah kaki. Saya kasih nampak. Ini ada bekasnya. Ini patah Patah tubuh. Ini kenapa bu insidennya? Itu benturan kaki lah. Pertandingan di mana? Pertandingan itu waktu saya di Aceh United. Sempat bergabung di Aceh United juga untuk membantu bendera Aceh United barangkali ya. IPL ya. Ya, itu sempat terhenti berapa bulan bang untuk beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Waktu itu saya sempat di medis cuma nggak ada perkembangan. Akhirnya saya ke tukang urut lah. Tukang urut nanti tradisional. Itu terkuali. Iya, ya. Jadi dengan beliau ada sekitar 5 bulan. Iya. Cuman saya total berhenti waktu itu sekitar 7 bulan. Karena apa, walaupun di 5 bulan saya udah mulai, tapi saya tambah 2 bulan lagi supaya betul fit. Ya. Alhamdulillah ketika 7 bulan masa penyembuhan, ya saya bisa normal lagi main bola. Dan itu pun mungkin karena hati juga, karena apa? Karena jiwa juga memang saya harus bisa main bola. Mungkin kalau niat saya apa, hati saya juga down, mungkin nggak sembuh. Netizen kadang-kadang sebagian menganggap tidak bisa main bola lagi. Ya, ada beberapa rating saya juga yang sama kejadian, setelah itu emang nggak lanjut lagi. Tapi abang tak optimis nih kasih sembuh. Trauma saya buat, terus saya juga memang jiwa sepak bola, jadi selagi saya bisa ya saya jalan. Baik bang, sebagai mantan pemain, apa harapan abang pada seluruh pemain baru yang lagi berkarir, khususnya untuk seluruh Aceh, untuk anak-anak muda ini, apa harapannya? Saya buat pemain muda, jangan cepat puas, jangan cepat puas, terus jangan pernah bosan untuk berlatih, selalu merasa kurang. Kenapa? Kalau kita merasa kurang, kita otomatis untuk latihan termotivasi untuk mendapat kesempurnaan kan. Walaupun nggak ada sempurna di dunia ini, tapi setidaknya kita yang kayak saya bilang tadi, jangan sombong lah. Jadi apa, hebat kita masih ada yang lain juga lebih hebat. Karena saya sendiri punya moto sendiri. Saya nggak akan berhenti karena capek, tapi saya akan berhenti karena selesai. Luar biasa. Ini sebuah motivasi, tidak akan berhenti sebelum. Bukan berhenti karena capek, tapi berhenti karena sudah selesai. Selesai itu bukan selesai setengah-setengah, tapi selesai memang tuntas untuk cita-cita bagi penonton semuanya. Mungkin itu bang, terakhir mungkin untuk fan-fan abang mungkin di luar sana, khususnya fan di klub Persiraja juga di luar sana, ada pesan? Semua pendukung Persiraja, mungkin saya nggak kenal, anda mungkin kenal. Nah ini terima kasih untuk motivasinya selama ini buat saya, doa-doa kalian buat saya, ya sehingga saya bisa berbuat untuk Persiraja, mungkin nggak lebih, tapi udah suatu kebanggaan buat saya bisa masuk dalam tim kebanggaan kita. Lantak laju. Ya, oke, lantak laju. Ya, luar biasa. Terima kasih Bang Gus. Ini sebuah penghargaan bagi kami sudah bisa silaturahmi ke tempat abang, dan di sini ada juga anaknya. Nah ini ya. Mungkin sedikit ada siapa namanya bang? Tapi nah di sini kami lagi wawancara, ternyata anak beliau juga pulang. Siapa namanya? Pati berapa usianya? 10 tahun. Salam dulu. Ya, salam komando. Yang kedua siapa namanya? Patan. Salam dulu. Ini apa cita-cita Pati? Jadi pemain bola. Wow, ini penerus Bangkul kayak. Jadi kapten atau menjadi kiper atau menjadi apa nih?
Iya, yang penting menjadi pemain bola handal dan profesional. Dan sekolah kelas berapa? Kelas 4. Ya, terima kasih ya. Nah, itulah perjumpaan kita pada hari ini, dan tentunya jangan kemana-mana, dan yang mau komen, like, tetap di bawah ini. Dan bersama saya Bang Pra, Aceh Football, dan terima kasih. Sampai jumpa.